Halo, para sahabat semua, para pendengar yang baik. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Iin Handayani di sini ingin berbagi tentang cerita inspiratif. Kali ini berjudul Daya Impian yang Tak Terduga. Jadi cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang ilmuwan yang menjadi ilmuwan internasional saat ini. Awalnya berawal dari kisah seorang anak perempuan yang di keluarganya menjadi anak yang pertama dan tinggal di daerah terpencil di Pulau Jawa. Rasanya terlalu muluk untuk bercita-cita bekerja di negara asing. Namun, masa kecil, sebut saja namanya Nina, yang serba terbatas telah mengantarkan Nina untuk melihat acara televisi di rumah tetangga. Dari sekian tayangan yang ada, Nina hanya tertarik pada film-film berbahasa Inggris dengan pemerannya dari Amerika atau Eropa. Nina begitu keranjingan pada film-film tersebut. Hampir setiap malam Nina bermimpi menjadi bagian dari film-film itu. Nina tak pernah menceritakan mimpi itu pada siapapun karena malu. Dalam kalbu, Nina sangat ingin bisa berbahasa Inggris. Namun apa daya, di desanya tak ada orang yang bisa berbahasa Inggris satupun. Biaya kursus bahasa Inggris di kota tergolong mahal menurut orang tua Nina. Untuk itu, Nina hanya bisa berhayal, bercakap dalam bahasa Inggris, mendengarkan baik-baik percakapan bahasa Inggris yang ada di televisi, dicatat semuanya, kemudian dihafalkan kata-kata baru yang didapat. Untungnya, Ibu Nina suka mengajak ke pasar yang di dalamnya ada pedagang buku-buku bekas. Setiap hari, Nina sisihkan uang jajan agar bisa membeli buku. Nina tidak jajan banyak-banyak ya, karena memang uang yang diberikan untuk jajan juga tidak banyak. Berbekal dengan uang yang tak seberapa untuk nilai uang masa kini, Nina bisa membeli 2 buku bekas saat itu. Nina membeli buku tentang tata cara bicara dan tata bahasa Inggris yang bahan kertasnya itu seperti bahan kertas koran, jadi murah meriah. Hatinya riang bukan main. Setiap hari dibaca kedua buku itu, dan bila di rumah sepi, Nina akan berdiri di depan cermin untuk mempraktekkan ucapan-ucapan dalam bahasa Inggris, kemudian melakukannya diam-diam, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, tidak malu-malu karena tidak ada orang di rumah. Nah, namun kadang-kadang Nina juga merasa malu kalau ketahuan oleh ibunya atau adik-adiknya atau oleh pamannya, karena Nina merasa bahwa wah, itu kok hal yang sangat memalukan begitu. Nah, pada zaman itu, tak banyak perempuan di desa Nina itu bersekolah lebih dari SMA. Pada umumnya, para orang tua akan menyekolahkan anak-anak perempuannya hingga SMP atau SMA saja, kemudian menikah. Yang penting, mereka bisa membaca dan menulis dan berdandan. Mereka berasumsi bahwa perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan kembali ke dapur juga. Secara tradisi, para orang tua khawatir jika anak perempuan bersekolah tinggi, karena akan jauh jodohnya katanya. Mereka beranggapan bahwa istri yang terlalu pintar akan membuat pudar cinta suami. Karir di luar rumah tangga bukanlah hal yang patut diperjuangkan perempuan, begitu kata orang tuanya. Perjodohan dan perkawinan untuk anak gadis merupakan hal yang diagungkan oleh para orang tua. Mereka akan merasa lega dan tenang jika anak gadisnya cepat berjodoh. Akibatnya, para tetangga yang memiliki anak gadis berlomba memoles putrinya.
Beberapa polesan dilakukan agar putri mereka senantiasa terlihat bersih, pintar berdandan, pintar memasak, pintar mengurus rumah, dan sedap dipandang mata. Penampilan adalah nomor 1 untuk putri. Bukan berarti terkesan murahan, tetapi para orang tua lebih mementingkan polesan fisik dan domestik dibandingkan polesan di bidang pendidikan tinggi ataupun di bidang ilmu. Masa SMP dilalui dengan hati yang bahagia karena pada saat itu ada pelajaran bahasa Inggris. Buku-buku pelajaran berbahasa Inggris dibaca Nina setiap hari walaupun tak ada tugas dari guru. Dicatat semua kata-kata baru dari bahan bacaan yang ada di buku. Kamus bahasa Inggris menjadi bacaan favorit Nina. Untungnya, kamusnya kan kecil karena cari yang murah, jadi tak membuat Nina repot jika membaca di dalam angkot, yaitu angkutan kota, kendaraan umum. Selain belajar bahasa Inggris, Nina juga menyukai pelajaran sejarah dunia yang banyak menceritakan tentang berbagai wilayah luar negeri. Nina menikmati kedua pelajaran tersebut. Hayalan Nina melayang, membayangkan bertamasya keliling dunia sambil bercakap-cakap dengan orang asing dalam bahasa Inggris. Jadi dalam benak Nina, tamasya ke negara lain dengan bahasa yang berbeda itu sangat-sangat menyenangkan. Ketika duduk di bangku SMP kelas 2, ternyata ada murid baru, namanya Sophie. Sophie sangat pandai berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Ayah Sophie adalah pegawai di Departemen Luar Negeri. Keluarga Sophie pernah tinggal di Timur Tengah, Thailand, dan Turki selama beberapa tahun. Bahasa Inggris Sophie adalah bahasa sehari-hari di rumahnya. Setelah beberapa bulan, Nina menjadi teman akrab Sophie. Nampaknya Sophie adalah bidadari yang dikirim Tuhan untuk mengajar bahasa Inggris pada Nina. Pucuk dicinta ulam tiba. Demikian ungkapan yang tepat untuk menggambarkan rasa bahagia Nina. Sejak kedatangan Sophie, Nina terpacu untuk berbahasa Inggris setiap hari. Untungnya, Nina tak sombong. Maaf, Sophie tak sombong. Nina tahu bahwa Nina tak punya banyak buku berbahasa Inggris, sehingga Sophie meminjamkan novel-novel berbahasa Inggris pada Nina hampir setiap minggu. Setelah tamat membaca, Sophie menganjurkan untuk membuat ringkasan cerita dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nina menuruti anjuran Sophie. Walaupun sulit, tetapi Nina selalu mencoba melakukannya. Usahanya tak pernah berhenti hanya membaca novel saja, tetapi membuat ringkasannya. Nina juga senang diajak nonton film oleh Sophie. Sophie sering mengajak Nina nonton film yang berbahasa Inggris, walaupun bukan film-film Amerika, tetapi ada bahasa Inggrisnya. Ayah Sophie selalu memberikan tiket untuk nonton film. Nah, hari-hari yang bahagia bersama Sophie adalah hari-hari yang banyak belajar tentang bahasa Inggris dan juga tentang luar negeri. Sampai akhirnya Nina menyelesaikan bangku SMP. Masing-masing melanjutkan ke SMA di kota yang sama, tetapi bukan SMA yang sama. Masa SMA terasa lebih indah lagi. Pelajaran-pelajaran di sekolah semakin membuat Nina bersemangat meraih mimpi. Tapi Nina merasa kecil hati karena semua kawan mengikuti kursus bahasa Inggris di luar sekolah. Nina tak bisa ikut karena tak cukup biaya. Hasil kerja Nina membantu menjahit dan memasang kancing di tempat Ibu Anti masih belum cukup untuk membiayai kursus itu. Sebagai pelipur, Nina berusaha meminjam buku-buku berbahasa Inggris dari perpustakaan sekolah, baik yang ada di kota sendiri ataupun di kota lain ataupun dari guru. Nina sudah cukup senang untuk bisa membaca karya tulis dalam bahasa Inggris. Selain membaca buku-buku pelajaran, Nina juga mulai tertarik membaca majalah berbahasa Inggris. Hal ini dilakukannya dengan cara membeli majalah bekas di stasiun kereta api dekat sekolahnya. Berbagai majalah seperti Reader Digest, Time,
Newsweek, First, Woman Day, New Yorker, dibeli dengan harga yang terjangkau. Tak peduli apakah Nina mengerti materinya atau tidak, yang penting bisa membaca dalam bahasa Inggris dan bisa membaca artikel-artikel yang menarik menurut Nina. Nina ingin sekali bisa menulis indah dalam bahasa Inggris. Seperti saat SMP, kamus bahasa Inggris adalah penolong Nina. Pada zaman itu belum ada fasilitas komputer atau internet. Oleh karena itu, buku dan majalah menjadi sumber pengetahuan yang penting. Tak terasa pendidikan SMA telah dilewati oleh Nina. Sudah habis masa sekolah. Tapi Nina belum mau berhenti belajar. Nina masih ingin melanjutkan pendidikan. Nina rela bekerja sambil kuliah. Tak rela Nina mengikuti tradisi lama yang membingkai perempuan dalam kotak domestik. Kehausan akan ilmu membuat jiwa Nina bergolak membara, menumbuhkan impian-impian baru yang membuatnya tetap bersemangat mengarungi kehidupan masa mudanya. Pada saat itu, Ibu Nina khawatir dengan cita-cita Nina yang terlalu muluk menurutnya. Ibunya menganjurkan untuk kursus menjahit dan juga kursus kecantikan. Nina mengelak. Nina tetap ingin kuliah. Sebagai akibat, kedua orang tuanya berada dalam kebimbangan akan menuruti kemauan putrinya atau menuruti tradisi yang ada. Akhirnya, ayah dan ibu Nina sepakat untuk menuruti keinginan Nina. Syaratnya, Nina harus diterima di universitas yang negeri, tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka supaya lebih irit. Nina menyanggupi syarat tersebut dan berusaha belajar keras. Saat itu para kerabat Nina, teman-teman, saudara-saudara menasihati Nina untuk tidak terlalu memikirkan kuliah. Mereka menganjurkan untuk mulai memikirkan calon suami. Pepatah yang senantiasa mereka gunakan untuk meluluhkan cita-cita Nina adalah, "Hei Nina, jadi perempuan itu tidak perlu jadi sarjana, karena nantinya juga akan dicukupi suami. Yang penting, jadi perempuan itu harus bisa berdandan, mengurus diri, dan menarik hati suami supaya suami tetap cinta." Nina hanya bisa diam, tapi Nina tetap melestarikan impian. Dalam cercaan, impian-impian Nina tetap dilambungkan setinggi-tingginya. Nina tetap menumbuhkan impian-impian barunya setiap saat. Nina tak pernah berusaha untuk membunuh mimpi-mimpi tersebut atau impian-impian tersebut. Puji Tuhan, Nina diterima di salah satu universitas negeri ternama di Indonesia. Orang tuanya bangga tak terkira, walaupun para kerabat banyak yang kurang setuju. Kepergian Nina ke kampus menyisakan air mata kebahagiaan yang berselimut harapan besar bagi ayah dan ibu Nina. Beliau berpesan agar Nina sungguh-sungguh menggali ilmu, tapi tetap memikirkan perkawinan. Nina tak mau kalau ibunya tidak mau kalau putrinya menjadi sarjana yang tidak menikah. Ibunya tak sanggup mendengar cemoohan kerabat dan tetangga. Ayah dan ibunya selalu mengingatkan Nina untuk menjadi contoh perempuan yang berpendidikan tinggi dan sekaligus sukses berumah tangga. Karena keterbatasan finansial yang ada, Nina kuliah sambil bekerja. Tahun kedua, Nina menjadi asisten dosen untuk 4 mata kuliah. Selain itu, beasiswa dari pemerintah juga didapatkan Nina. Nina beruntung pendapatan yang ada bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tak terasa 4 tahun masa perkuliahan berlalu dengan baik walaupun tidak selalu mulus. Selain ijazah sarjana berada di tangan, Nina pun mendapatkan jodoh, teman satu jurusan. Nina bahagia telah memberikan hadiah pada orang tua dan kerabat sesuai dengan yang diharapkan. Hati Nina riang gembira karena telah membukakan hati para orang tua di desanya bahwa tak selamanya perempuan berpendidikan tinggi itu sulit mendapatkan jodoh. Sejak Nina menikah, banyak gadis di desa ingin melanjutkan pendidikannya setelah SMA. Polesan fisik dan domestik tak lagi merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh para gadis muda di desa tempat Nina tinggal. Tak lama setelah kelulusan S1, Nina mendapatkan pekerjaan sebagai dosen. Nina menyukai pekerjaan itu, tapi Nina merasa belum cukup pengetahuan untuk mengajar dan meneliti.
Nina ingin melanjutkan sekolah pasca sarjana. Nina masih haus ilmu. Nina berencana ingin melanjutkannya. Ide-ide berkecamuk, strategi-strategi berkecamuk. Menurutnya, hanya ada satu jalan, yaitu mencari beasiswa untuk kuliah pasca sarjana. Berbagai tes dan interview dijalani untuk mendapatkan beasiswa. Nina bersyukur pengetahuan bahasa Inggris yang dipupuknya sejak kecil menjadi senjata yang mampu menarik minat para penyandang dana. Akhirnya, Nina mendapat beasiswa untuk mengambil S2 dan S3 di Amerika Serikat. Saat itu Nina berpikir inilah jalan untuk melihat luar negeri yang selama ini hanya dalam impian. Buah dari belajar bahasa Inggris yang telah lama dilakukannya. Nina mulai mengerti bahwa impian telah melahirkan ketertarikan untuk belajar. Ketekunan belajar telah menyiapkan seseorang untuk menangkap kesempatan yang datang. 5 tahun dihabiskannya di negeri Paman Sam. Gelar Master of Science and Doctor of Philosophy atau PhD telah diraih di akhir tahun. Sebetulnya Nina bisa lebih lama tinggal di Amerika karena mendapat tawaran bekerja sebagai peneliti. Namun kerinduan pada keluarga dan tanah air telah mendorong Nina untuk kembali menekuni pekerjaan sebelumnya. Hari demi hari dilalui, bulan demi bulan dilalui dengan mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, menulis buku, artikel ilmiah, melakukan servis kepada komunitas. Nah, aktivitas tersebut adalah pekerjaan utama sebagai dosen Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan melakukan servis atau community service. Setelah 3 tahun berkiprah aktif di kampus, berbagai penghargaan didapatnya, dari mulai menjadi presenter nasional terbaik, hingga dosen teladan tingkat fakultas, universitas, dan tingkat nasional. Selanjutnya, setelah 5 tahun berkecimpung dalam penelitian tentang ilmu lingkungan, ilmu alam, Nina dinobatkan sebagai peneliti teladan tingkat nasional dan peneliti muda terbaik oleh UNESCO. Apa itu UNESCO? UNESCO adalah The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Berkah yang diterima telah menyuguhkan rasa syukur dan bahagia tiada tara bagi seluruh keluarga. Namun sayangnya, bencana alam menimpa. Gempa bumi telah memporak-porandakan laboratorium dan rumah Nina dan keluarga. Selama beberapa bulan, Nina dan keluarga tidur di jalan raya pada malam hari. Hal ini untuk menghindari runtuhan akibat hentakan gempa susulan yang beruntun. Akibatnya, Nina tak mengajar atau meneliti untuk sementara waktu karena gedungnya tak layak pakai. Nina merasa agak frustasi dan sedih. Nina menunggu tanpa kepastian. Reruntuhan rumah dan gedung di kampus membuat hatinya pilu. Nina merasa ini adalah akhir dari segalanya. Nina bingung bagaimana cara mengatasinya. Semua jalan nampak buntu. Boleh dikatakan, Nina merasa karirnya berhenti sementara tanpa tahu akan kapan mulai lagi. Di tengah-tengah kegalauan, datang sebuah surat yang menanyakan kabar Nina. Surat tersebut datang dari Profesor Nina, salah satu dosen ketika di Amerika. Tersentuh hati Nina membaca suratnya. Nina merasa terharu karena profesornya tersebut sangat prihatin mendengar gempa bumi yang menimpa daerah Nina. Tanpa menunggu lama, dibalasnya surat dari profesornya tersebut dan dikatakannya bahwa Nina dan keluarga baik-baik. Nina mengucapkan terima kasih atas empati profesornya yang luar biasa. Tak disangka profesornya begitu baik dan perhatian. 2 minggu setelah surat dikirim, Nina mendapat email dari profesor tersebut. Intinya, profesor tersebut menawarkan menjadi peneliti tamu di kantornya selama 6 bulan. Menimbang kondisi kampus dan rumah Nina yang porak-poranda, maka diterimanya tawaran tersebut tentunya dengan izin suami Nina. Diboyongnya putranya ke Amerika. Nina kembali bersyukur
Universitas di Amerika memperpanjang kontrak Nina selama 6 bulan setelah melihat keahlian Nina lebih dekat. Keluarga Nina mendukung, hitung-hitung sambil menunggu proses perbaikan rumah, laboratorium, dan gedung di kampus. Waktu berjalan cepat, setahun sudah dilalui bekerja sebagai dosen tamu. Nina dan keluarga bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Tiket sudah dibeli dan oleh-oleh telah disiapkan. Tiba-tiba, atasan Nina menelepon dan menyatakan ada gempa lagi di daerah Nina. Hati Nina bergetar. Diteleponnya keluarga dan kerabat di Indonesia. Kabar buruk didapat. Mereka tak menyarankan Nina dan keluarga untuk kembali, mengingat kondisi rumah yang tak memungkinkan untuk dihuni. Saat itu hati Nina betul-betul tak menentu. Nina mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan kekuatan. Untuk sementara tiket pesawat ke Jakarta diundur selama sebulan. Waktu tersebut akan digunakan untuk berpikir mencari solusi. 2 minggu dalam penantian, Nina mendapat tawaran untuk bekerja sebagai ilmuwan di salah satu universitas terkenal di bagian barat Amerika. Tanpa menunggu lama, Nina langsung menerimanya. Uniknya, Nina adalah ilmuwan wanita pertama dan orang asing pertama yang diterima bekerja di kampus tersebut. Dampak sampingnya adalah banyak pemberitaan tentang Nina dimuat di beberapa majalah dan koran setempat. Nama dan foto Nina terpajang di website universitas dan di poster-poster pinggir jalan di sekitar universitas di mana tempat bekerja. Hidup Nina layaknya seperti seorang selebritis. Karena status Nina sebagai public figure di tempat yang baru, maka atasan Nina di Indonesia menyarankan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di tanah air. Nina sangat sedih karena harus memilih, tetapi keluarga di Indonesia telah merestui dan mengizinkannya. Walau berat, dipilih karya untuk tetap di Amerika. Prinsip Nina di mana-mana adalah lahan milik yang kuasa. Mengamalkan dan berbagi ilmu pada sesama bisa dilakukan di mana saja. Yang penting adalah menjadi seseorang yang bermanfaat bagi kebaikan umat manusia. Kini, Nina sudah 15 tahun berkarir sebagai ilmuwan internasional. Dalam setahun, Nina bekerja hanya 9 bulan di Amerika dan sisanya 3 bulan bekerja sebagai konsultan ilmiah di negara lain termasuk Indonesia. Juga bekerja sebagai presenter, motivator, dan konsultan untuk kurikulum dan juga pendidikan serta bidang ilmu lingkungan dan ilmu pertanian. Nina sangat menikmati karirnya. Nina menggeluti impian-impiannya dan juga kenyataannya setiap hari. Walaupun Nina merasa seperti bintang, namun tak sepenuhnya bisa menyinari langit yang gelap. Untuk itu, Nina berusaha memperbaiki diri dan tak mudah putus asa. Tiap hari bagi Nina adalah proses belajar. Bagi Nina, kehidupan adalah anugerah luar biasa darinya. Kehidupan adalah proses menjangkau impian. Di dunia ini, anything is possible, asalkan tekun berupaya, berusaha, dan berdoa. Nina berpesan, selamat berjuang menggapai impian. Nah, refleksi atau renungan dari kisah ini adalah jalan menuju sebuah impian sebisa mungkin harus diusahakan dengan cara apapun yang ada dan yang memungkinkan. Sebuah impian memang harus selalu dipelihara dan dipupuk seperti halnya tanaman. Impian adalah tanaman yang harus selalu dijaga kesehatannya, harus dijaga pertumbuhannya agar selalu kuat dan bagus. Nina terus berusaha melestarikan impiannya. Nina terus berlari serta berkelit saat para pencuri mimpinya berusaha merebut impiannya. Dengan tetap melambungkan impian-impiannya setinggi mungkin, akhirnya Nina pun tiba di sana. Memelihara impian juga merupakan sebuah doa. Dengan memeliharanya, memupuknya, berarti ada doa yang tak pernah putus dipanjatkan.
Dan Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan bagi sebuah keinginan yang besar. Dan impian bahkan akan mengantar ke sebuah kenyataan yang jauh melebihi yang dibayangkan, more than expectation. Karena apapun mungkin jika Tuhan sudah berkehendak dan mengizinkan. Jadi, begitulah teman-teman dan para pemirsa semuanya, cerita inspiratif kali ini semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif mendatang. Salam sehat dan semoga berbahagia selalu.